Selamat malam warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita akan bacakan dari Alkitab sebagaimana pembacaan Sabda Bina Umat untuk malam tanggal 12 September 2020 terambil dari kitab Amsal pasalnya yang keempat. Dan nanti setelah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita akan membaca ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat ke-27. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, maka kami sebagai umat-Mu akan membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca. Bahkan di dalamnya kami bersedia dalam ketulusan dan kesetiaan, melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu sudah siap mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada saat ini hendak mengatakan dan ingin berbicara tentang jagalah hatimu. Saya yakin dan saya percaya jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dimanapun berada memahami bahwa hati itu adalah dasar dari segala perasaan. Mengapa saya katakan bahwa hati adalah dasar dari segala pusat dari segala perasaan? Karena hati kita sebagai manusia bisa membuat kita bersuka cita. Tapi hati kita sebagai manusia bisa membuat kita berduka cita. Lebih jauh lagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati bisa mengarahkan kita untuk berbuat baik. Tapi hati juga bisa mengarahkan kita untuk berbuat yang jahat. Kalau demikian, saya mau mengatakan ternyata betapa pentingnya hati itu. Sehingga melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dari Amsal pasalnya yang keempat, khususnya di ayat yang ke-23, Amsal mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjaga hati itu sangat penting. Karena apa? Karena bila saya lalai, apabila jemaat lalai menjaga hati, itu akan berakibat menyimpang jalan
dari jalan yang baik menjadi jalan yang tidak baik. Jemaat, menjaga hati itu melebihi segala sesuatu, serta menghasilkan kehidupan yang lebih mantap pada jalan yang benar. Bisa saja saat ini ada di antara kita ataupun saya bertanya bahwa hati saya sudah jahat, atau saya bersama dengan jemaat berkata, hati saya ini sudah jahat, hati saya ini sudah tidak baik, hati saya ini sudah kotor. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, ingat, Tuhan Yesus yang kita kenal masih sanggup untuk membersihkan hati kita yang kotor. Bahkan Tuhan Yesus masih sanggup membalikkan hati kita yang tadinya tersesat kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus masih sanggup memulihkan hati kita. Pertanyaannya bagi kita sekarang, pertanyaannya bagi saya, pertanyaannya bagi jemaat, bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap baik, tetap benar di hadapan Allah? Saya mau mengatakan ada 3 cara. Pertama, jemaat, mari undang Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memampukan kita menjaga hati kita agar tetap benar. Yang kedua, buka hati kita agar Roh Kudus menjadi Tuan dalam seluruh hidup kita. Yang ketiga, setelah mengundang Roh Kudus, setelah membuka hati untuk Roh Kudus menjadi Tuan atas kehidupan di dalam hidup kita, maka setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita baca, itu harus diteruskan dan harus kita lakukan dalam kesetiaan dan dalam ketaatan. Dan biarlah dengan tetap menjaga hati, tetap benar, maka Tuhan Yesus akan terus menjaga. Tuhan Yesus akan terus melindungi. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita menjalani hari-hari kehidupan, khususnya di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik, tetap punya hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Karena dengan demikian, kita terus menjaga hati kita supaya menyenangkan hati Tuhan dari sekarang ini sampai dengan selamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati kita untuk kita menyampaikan doa sebelum kita beristirahat. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Maha Baik, kami bersyukur untuk kehidupan sepanjang 7 hari di minggu pertama pada bulan September 2020, di mana kami sudah lalui. Bahkan hari ke-7 ini dapat kami jalani dengan berbagai kegiatan kami bersama dengan keluarga. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus saja, sehingga kami tetap ada tanpa kurang suatu apapun. Kami datang di malam hari ini dengan segala kelemahan dan kelelahan kami setelah kami menjalani hari-hari kehidupan. Dan sebelum kami beristirahat bersama dengan keluarga terkasih, kami mohon agar Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, lewat perlindungan, lewat penyertaan Tuhan, agar kami dapat tidur dengan nyaman, dan besok pagi
hari Minggu tanggal 13 September 2020, kami bangun dalam keadaan sehat serta menikmati nafas kehidupan. Bahkan di dalamnya kami akan beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, biarlah melalui istirahat kami di sepanjang malam ini, kami terus diberikan kesehatan. Bahkan biarlah berkat-berkat yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kami, kami terus meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua bentuk kebaikan-Mu, untuk semua cinta kasih-Mu dalam hidup kami sebagai keluarga maupun sebagai pribadi. Dan pada akhirnya kami mohon ampun atas setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami buat, supaya kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Doa malam kami ini hanya kami sampaikan dan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, serta jaga jarak aman ketika kita berjumpa dengan orang lain. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.